sesuatu yang mewujud, sesuatu yang dipraktekkan dalam kehidupan kita. Nah, coba lihat di surat Ali Imran 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ayat ini apa? Bahkan itu sering disebut ayat Muhammadiyah. Tapi coba bagaimana kita menerjemahkan itu? Wal takum minkum itu kalimatnya kan ailitakunu ummah, kamu hendaknya menjadi segolongan umat. Sesuatu yang yang becoming, sesuatu yang harus terbukti kamu menjadi segolongan umat. Umat apa? Nah, di sini bedanya. Tidak sembarang umat ternyata. Umat itu kan orang Islam keseluruhan itu umat. Tapi umat yang seperti apa? Ailitakun umat itu kalau dalam tafsir disebut la yaliku wa la yalzam likulli ahadin minal umat kal jahil. Umat di sini bukan umat sembarangan, bukan umat yang awam, yang umum, bukan umat yang jahil, yaitu bodoh, tetapi al-khiyar, umat terpilih. Nah, kenapa terpilih? Karena dia punya tanggung jawab besar. Apa? Ya'muru ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan ujungnya dia memperoleh kebahagiaan, keberuntungan dan kejayaan di dunia dan akhirat. Maka kita akan menerjemahkan, oh kalau begitu umat ini tidak boleh dibiarkan sembarangan, maka harus dihimpun menjadi sebuah organisasi. Maka diberilah nama organisasi itu Muhammadiyah. Jadi hanya dari kalimat, kan? Hanya itu maksudnya penggalan kalimat wal takum minkum saja. Itu kan kalimatnya wal takum minkum, fil amr ya, perintah. Kita menerjemahkannya jauh lalu menjadi sebuah organisasi. Organisasi itu apa? Himpunan orang per orang yang teratur dengan baik. Ada prinsip-prinsip qimahnya, prinsip qimah itu nilai, sesuatu yang dijadikan fondasinya ya di Islam. Ada sistemnya yang mengatur, juga ada tujuannya. Dulu saya masih di IPM, nggak pernah ada diajari itu oleh bapak-bapak, ibu-ibu Muhammadiyah Aisyah soal ayat ini. Ya cuman diajak ngapalin aja gitu. Baru saya setelah di Jogja, saya pelajari karya-karya dan jejak keidalan, baru saya sampai pada kesimpulan. Oh jadi Muhammadiyah sebagai organisasi itu memang pantulan dari perintah wal takum minkum. Apa kualitasnya? Kita harus menjadi organisasi dan orang-orang yang berhimpun di organisasi itu al-khiyarah, menjadi yang terbaik. Nah, kenapa jadi yang terbaik tadi? Kata pepatah Arab, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa tidak mungkin bisa berbuat apa-apa. Kalau bapak ibu tidak punya ilmu, tidak akan jadi guru. Bapak ibu tidak punya ilmu agama, tidak akan jadi mubalik, apalagi jadi pimpinan. Kalau kita diperintahkan Al-Quran untuk berzakat, berinfak, bersedekah, berarti kita harus punya yang harus kita zakatkan, harus punya infakan yang harus kita sedekahkan. Kalau nggak punya, jadi mustaqim.
Nah, Muhammadiyah itu dibangun DNA-nya istilahnya. Gennya itu sejak awal memang gen untuk al-khiyar, orang-orang himpunan organisasi yang terpilih, karena kewajiban dan tugasnya berat. Ya ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Coba misalkan kita selalu bilang dulu kan tadi al-izzah al-Islam wa muslim, kejayaan Islam dan kaum muslimin. Nabi itu membawa risalah terakhir, karena tidak akan ada risalah lain, bahkan menjadi wahyu penutup. Bahkan nabinya pun nabi akhir zaman. Yang dibangun oleh Nabi apa? Peradaban Islam yang izzah, yang jaya, kokoh akidah, akidahnya tauhid, mereformasi dari tauhid sebelumnya, kan? Ibadahnya juga sudah terpilih, bahkan sholat itu dalam cerita Mi'raj Nabi sampai tawar menawar kan, lalu menjadi 5 waktu gitu kan, dan semua lalu menjadi praktek ibadah yang kita harus jalankan apa yang diperintahkan, dan jangan sekali-kali beribadah yang tidak ada contohnya, kecuali untuk hal-hal yang memang usul fikih membenarkan untuk ijtihad, karena tidak ada praktek yang bisa kita contoh secara detail. Juga akhlaknya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Coba orang Arab disebut jahiliyah bodoh. Bodohnya bukan nggak bisa membaca, memang banyak yang belum bisa membaca, tapi juga merendahkan kaum perempuan, kemudian berniaga secara tidak halal, kemudian menumpahkan darah kalau ada masalah, dan seterusnya. Oleh Nabi diubah dalam tempo 23 tahun menjadi masyarakat yang berperadaban utama dan tinggi. Lahirlah Al-Madinah Al-Munawwarah, kota peradaban yang utama. Dan dari situ Islam jaya sampai abad-abad zaman. Termasuk di bidang ilmu pengetahuan. Ini ada anak-anak kecil, ada guru-guru, ajari bahwa Islam itu mengajarkan ilmu pengetahuan setinggi-tingginya. Jadi kesimpulannya, jadi Muhammadiyah itu harus akidahnya kuat, ibadahnya baik, akhlaknya jadi uswah hasanah, tapi muamalah duniawiyahnya juga harus yang terdepan. Maka kita bikin pendidikan, sekolah, dan seterusnya sampai perguruan tinggi. Kita bikin panti asuhan dan seterusnya. Bahkan sekarang gerak ekonomi. Karena itu wujud dari muamalah dunyawiyah yang itu bagian dari Islam. Lalu kalau ada konsep orang mengatakan udkhulu fi silmi kafah, Muhammadiyah ingin mempraktekkan kafarnya bukan hanya dalam keutuhan secara integritas dalam diri kita, tapi juga ibadah, akhlak, kemudian akidah itu juga terintegrasi dengan muamalah. Nah, dulu kami masih kecil, kita sering ada pemahaman yang tidak utuh. Kalau Islam itu ukurannya ya kalau akidahnya kuat, nah gitu kan, atau ibadahnya bagus, ya, atau akhlaknya baik, ya, tapi kalau urusan muamalah dianggap itu bukan bagian dari Islam. Nah, Muhammadiyah itu akidah, ibadah, akhlak, muamalah dunyawiyah itu satu kesatuan yang satu. Karena apa tujuannya? Membangun peradaban agar kita la'allakum wa ulaika humul muflihun. Kita menjadi orang yang jaya, orang yang menang, orang yang bahagia dunia dan akhirat.
Lalu di 110 dipertegas lagi, tujuan kita membentuk organisasi itu ada, yakni apa? Membangun khairah ummah. Tadi kita harus menjadi fa'il sebagai orang atau organisasi yang khiar, yang terpilih. Pada saat yang sama kita harus mewujudkan umat Islam setidak-tidaknya, dan masyarakat yang dibina oleh Muhammadiyah itu juga menjadi umat yang terbaik. Dari gerak terbaik melahirkan umat terbaik. Apa ciri khair ummah itu? Kalau menurut Ibnu Abbas itu mengutip pada hadis Nabi. Ibnu Abbas ini ponakan Nabi yang paling pandai, yang Nabi sendiri mendoakan agar dia menjadi ahli agama dan ahli tafsir. Nah, satu hadis dikutip oleh dari Ibnu Abbas, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik yang memberi manfaat bagi orang lain. Ketika ada orang nggak paham agama lalu dipahamkan oleh Muhammadiyah Aisyah, nah itu baru namanya kita ini bermanfaat. Bukan orang nggak paham agama disalah-salahkan, bahkan dia menjadi makin jauh dari kita. Katanya di Indonesia ini kalau dari cara beragama itu secara sosiologi ya, itu dibagi dua. Ada yang santri, ada yang abangan. Yang santri itu simbolnya putih, abangan itu abang merah, gitu kan. Yang santri itu udah sholatnya baik, puasanya baik, segala macamnya baik. Tapi yang abangan ini mereka Muslim, tapi sholatnya mungkin masih apa? Bolong-bolong itu bahasa Sundanya apa? Belang bentong. Itu bahasa ada yang tahu. Coba cara mendakwahi saudara kita yang seperti itu yang keras. Kalau pakai cara ala Mubarik Muhammadiyah yang galak-galak, larilah mereka ke tempat lain, atau bahkan ya sudah, daripada saya nggak punya tempat, cari agama lain. Padahal tahu nggak jumlahnya berapa yang abangan? 65% dari jumlah Muslim. Sementara yang santri 35%. Jadi kalau sering kalah dalam politik, jangan-jangan urusannya di kolam sendiri yang sempit ini. Nah yang sini nih, yang 65% nggak disentuh, malah dimusuhi. Baru kita sebut namanya saja, termasuk nama tokohnya. Mau dakwah bagaimana? Bahkan mau menang secara politik bagaimana? Sesama yang seagama saja kita jauhi, kita musuhi, dan kita tempatkan dia sebagai musuh. Itu bukan Muhammadiyah. Semangatnya cuma di sini aja. 35% pun dibagi dua, yang tradisional dan yang modern. Yang modern pun dibagi-bagi. Nanti Muhammadiyah paling irisannya berapa persen, Kang Iyo? Merasa sudah belum bertanding sudah merasa menang. Ya, paling 5%. Teriak-teriak di kampung sendiri, di kamar sendiri, di rumah sendiri. Nih yang 65% ini, belum yang di luar. Tugas dakwah kita ini masih panjang, masih luas yang harus kita lakukan. Saya menyampaikan itu berdasar ilmu, bukan berdasar perasaan. Kalau perasaan memang kita ini kan berada di kelompok kecil yang militan. Militan itu kalau ada aksi massa di Monas, nah kan, kebetulan saya dulu nggak seneng pakai begitu, jadi
datang